Mana lebih enak, babi hitam apa babi putih? Babi hitam. Babi hitam. Menurut saya babi hitam. Babi hitam. Babi hitam. Daging babi hitam itu punya serat yang pendek sehingga dia lebih kenyal dan empuk kalau dimasak. Lalu dia aromanya harum dan gurih. Selain itu juga lemaknya tipis dan tidak cepat membuat orang mahteh. Apa ya mahteh? Semua orang yang pernah merasakan babi hitam dan babi putih pasti mengatakan bahwa daging babi hitam itu jauh lebih enak daripada daging babi putih. Tapi masalahnya adalah orang-orang kita tidak banyak lagi yang memelihara babi hitam. Pertanyaannya adalah di mana kita memperoleh babi hitam? Sira mau dua kandang niki? Tiang ampun. Nggih. Nyewa napi nyewa dia desa nyewa aja niki kan seke gamel wasane Pak Medue niki. Seke gamel. Nggih. Tapi milik desa je. Nggih. Kudu mayah, Bu. Per tahun anak ngitung angkenten Pak per meternya niki 20 per meter. Dengan kandang yang berukuran 2x2 ini sebenarnya sangat ideal karena tidak terlalu sempit dan para peternak juga tidak terlalu repot untuk membersihkannya. 1 tahun. 1 tahun. Nggih. Jadi 20.000 per meter per tahun nggih. 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 Berarti kalau niki 2x2 artinya kan 4 meter persegi. Nggih. 80.000 per tahun. Per tahun nggih. Nggih. Ya. Segitu mahal apa murah, Bu? Murah. Sebenarnya babi hitam ini masih diternakkan di beberapa desa di Bali Utara. Mungkin pertanyaannya kita ganti, bukan lagi di mana mencari, tapi bagaimana menternakkan babi hitam di desa-desa di Bali. Ada berapa orang yang pakai kandang ini? Sekitar ada 30. Total di sini ada berapa kandang? Biasanya ada 50 kotak. Dengan harga sewa yang hanya 20.000 per meter persegi per tahun, kami pikir semua orang desa sanggup untuk membayar, sehingga masyarakat tidak lagi repot untuk membuat kandangnya sendiri-sendiri. Salah satu yang bisa dijadikan pilihan adalah berternak secara komunal atau berternak bersama-sama. Kita punya beberapa contoh kandang komunal yang sangat bagus di Bali Utara. Kandang berukuran 4 meter persegi ini cukup untuk menampung 1-3 ekor celeng atau babi seberat 60 hingga 100 kg. Kandang ini juga masih cukup ideal untuk menampung 1 induk babi beserta 10 hingga 18 ekor anaknya sebelum nantinya mereka akan disapih atau dipisah dari induknya. Ini bisa menjadi contoh yang bagus untuk desa-desa lain di Bali umumnya untuk membuat kandang-kandang komunal di desanya masing-masing. Kudu ngelah kucit, Bu. Itu. Can kucite bangkung siki. Bangkung yang lakana. Can ke pertana ning belah. Tapi manten makanan ini, Bu. Dadak. Dadak bonsele, gengseng, pakladi, gedang. Iki kenten gengseng wastane niki bonsele. Ginseng. Ginseng. Oh, ginseng makanannya, Bu. Genep Pak, yang gedebong, campur Pak. Nggih. Campur-campur siang, tapi dia makan. Kang yang makanan alami. Napi manten makanan alami iki, Bu. Dada, gengseng, kenten napi dan bonsele, gedang, gedebong. Napi malih. Kenten ampun padang, Bang Tiang. Padangnya ama aja. Nyak nih Pak, nah ames kenten tiangnya. Nggih. Nike melablam naki langsung, Bang. Kadang-kadang mata Bang Tiang, kadang-kadang lablab enten. Nggih, nggih.
Dag-dag dia yakin dag-dag mantan punya nama anak sedok. Nggih. Amat yang saya nguruskan umuk Pak. Tahu loh dag-dag kasihan pengin tiang. Sukses Bu Putunge. Ya nih Bu, biasanya ngawai mensemprot. Ngawai kayak 2 hari sekali. 2 hari sekali. Ya. Memang biasa dimandikan babinya di sini. Iya biasa, setiap hari itu dapat mandi. Tapi kadang-kadang pagi kalau airnya ada pagi, sore. Kalau makan dia dimandiin dulu. Kita lihat babi betinanya atau babi induknya tetap diikat, sementara anak-anaknya dibiarkan bebas berkeliaran di dalam kandang. Ibu, kenapa miara kucit selam, Bu? Menanak ni selam terkilais Pak. Selam berkilais Pak. Nggih. Anak ni putih jarang kali. Kenapa miara kucit selam, Bu? Nak kenten kuatan ane selam Pak. Kuatan. Nggih. Dalam bidang napi ini kuatan. Kentene yang penyakit ike yang putih kan ampun kelas. Adem. Iki ne selam kari. Nggih. Makanannya patuh. Patuh. Selama ini apa saja penyakitnya babi di sini? Kalau masih kecil tuh mencret, yang besar paling panas, gemetar. Tapi mantri hewan ada ya? Ada. Oke, berapa bayar mantri hewan? Kalau satu suntikan bisa 30, nggak menentu. Yang beling kudang bulan, Lu bulan nang udah sedina. belum bulan yang udah sedina. Nggih. Uli Uli melembak kaungannya tuh. Nggih. Nggih. Kemana nyari kaung di sini? Sekitar tetangga-tetangga di sini kan ada yang Berapa bayar kalau kaung itu? ya kalau kaum Bali bayarnya 80. Kalau kita perhatikan, babi-babi ini sebenarnya lucu sekali. Jadi anak-anak pasti akan suka. Makanya ruang-ruang seperti kandang komunal ini sebenarnya juga bisa menjadi ruang edukasi bagi anak-anak sekolah. Yang kucit tuh kudang bulan kanggo juang, Bu. Menurut masih kucit ya Pak. Biasanya dia ngana 2 bulan tengah, 2 bulan melas. Selain itu, kami pikir kandang komunal ini juga bisa menjadi salah satu destinasi pariwisata. Karena babi hitam itu sangat menarik. Asalkan memang kandang-kandang ini harus sedikit lebih dibersihkan. Permintaan pasar terhadap babi hitam ini sebenarnya cukup tinggi. Tapi kebutuhan untuk upacara di desa-desa di Bali juga sangat tinggi. Sehingga kebutuhan untuk upacara lebih diutamakan daripada kebutuhan pasar. Ini pasti akan menjadi kesempatan bagi desa-desa di Bali untuk memelihara babi hitam. Apalagi jika sosialisasi tentang babi-babi yang bagus lebih banyak digencarkan oleh desa-desa, sehingga bumdes-bumdes kita di desa-desa punya peluang. Karena usaha-usaha seperti kandang komunal ini bisa dilakukan oleh bumdes. Bagi masyarakat di sini, memelihara babi itu sudah seperti menabung. Kalau biasanya kita menabung di bank berupa uang, di sini yang kita tabung itu berupa limbah-limbah rumah tangga yang sudah tidak terpakai, seperti sisa-sisa makanan kita misalnya. Kemudian yang kita tabung itu juga hasil-hasil kebun yang tidak termanfaatkan, atau apa yang tumbuh di kebun-kebun kita. Apa di sini nih? Keladi, Apa Ben? kedang-kedang. Dan satu lagi, apa yang kita tabung adalah sisa-sisa hasil produksi pangan kita. Kalau berternak sendiri-sendiri memang ada kalanya kita mengalami sejumlah kerepotan. Tapi sekarang kita punya alternatif, yaitu berternak secara bersama-sama, atau biasa kita sebut sebagai kandang komunal. Siapa yang pertama kali punya ide untuk bikin kandang komunal ini, Pak? Ya ini kan per orang ini ada yang nggak punya pekerjaan, akhirnya dia bikin kandang. Ya, tahun berapa dibikin kandang ini? Kira-kira 2001.
Ada yang hilang nggak babinya? Dulu pernah ada hilang berapa satu. Satu. Dari tahun 2001 hanya satu yang hilang. Iya, ada satu. Nah, berarti aman ya? Sekarang aman. Siapa yang jagain, Mas? Yang nggak ada yang jaga sih. Hal yang sangat menarik di kandang komunal di desa-desa di Bali Utara adalah tidak ada pencurian. Bayangkan saja, dari tahun 2001, kasus pencurian babi di satu desa hanya 1 ekor saja. Artinya apa? Artinya masyarakat punya kesadaran, masyarakat punya tanggung jawab. Prajurit desa atau petugas-petugas desa bekerja. Artinya sistem kemasyarakatan juga jalan. Sistem kemasyarakatan yang mapan inilah yang akan menjadi modal besar kita untuk membangun kandang komunal. Kami pikir rasa aman adalah modal penting untuk mengembangkan sebuah usaha, baik itu di kota besar, di kota kecil, maupun di desa. Yang kudu ngadeg. Nyoman Sri Budi. Omah lagi.